sapi itu satu orang misalkan 5 juta, berarti kan kalau 7 orang 35 juta gitu. Pada saat pembelian sapi yang di atas 35 juta itu sapinya nggak ada, adanya misalkan ada sapi 36 juta. Nah, kita tawar nih, tapi tawarnya kita misalkan gitu ya, nggak 35 juta, kita tawar 34 juta, ya kan? Akhirnya deal lah gitu, 35 juta. Artinya kan kelebihan 1 juta ya untuk dari si sapi itu. Nah itu diperbolehkan nggak seperti itu tadi? Artinya kelebihan 1 juta yang jatahnya harusnya 30 juta atau lah sapi itu, tapi 1 juta pokoknya lebihan, ada lebihan lagi. Ada cashback lah gitu lah. Ada lebihan. Dibagi-lagi atau gimana ya? Nah itu gimana tuh? Dibalikin lagi atau dibagi? Ya sebenarnya sih nggak masalah itu. Apa untuk operasional atau gimana? Nah ngomong-ngomong operasional, masa nggak tahu diri sih yang kurban? Tapi udah ada uang operasional Udah ada. Ini mah intinya dari transaksi tadi transaksi lebihan. ya, jadi kita negosiasi terhadap penjual gitu ya, kita bisa lebih murah daripada harga yang harus diberikan. Ada istilah dalam tamwil atau hiwala atau apa namanya, istilah jasa ya, dalam bahasa Arab itu apa, hiwala apa, itu diperbolehkan atas bantuan kita sehingga barang menjadi murah, maka kelebihannya adalah jasa. Misalnya ini yang terjadi begini, kalau beli harga misalnya, kalau saya punya teman yang jualan kambing atau sapi itu, sebenarnya mau langsung mau tidak langsung itu harga tetap 30 gitu. Nah masalahnya sebagai ajang promo agar lebih luasnya pemasaran, dia ngucap bagi yang mengarahkan biasanya gitu ya, maka dapat fee 500 atau 1 juta, kalau sapi mungkin 1 juta atau 500 misalnya. Kalkulasi dari harga tetap sama kok, itu bagian dari jasa promo aja, tidak masalah. Jadi bahasanya jasa, tidak masalah ya. Yang penting ya ada transparansi aja, jangan diem-diem baik. Lebih dapat lebihan, diem-diem baik. Kalau kurang nggak ngomong. Iya, kalau kurang berisik, kalau lebih diem. Kenapa? Ya karena penting juga untuk menjaga fitnah itu aja. Karena manusia itu kan yang utama di dalam muamalah atau akad jual beli bayar itu kan buyu itu. Al-Quran memberikan bimbingan antarodin minkum, itu aja prinsip hukum jual beli itu. Yang penting ada keriduan satu sama lain, itu utamanya. Kenapa riba menjadi haram? Karena apapun motif kebutuhan orang, saya ridho kok bayar lebih, hakikatnya tidak, hatinya gerundel, cuman karena kepepet. Jadi Al-Quran itu prinsip di dalam muamalah jual beli itu antarodin minkum, hadirnya atau dari rasa kerelaan di antara mereka yang sedang transaksi. Ya terserah mau dengan harga kesepakatan berapa, yang penting ada kerelaan. Kenapa tadi istilah riba itu haram? Karena tidak rela, pasti tidak rela. Apalagi yang minjem atau yang ngutang misalnya. Oh saya ikhlas kok, hakikatnya enggak kok hatinya mah. Cuman karena kepepetnya ngomong begitu. Ujungnya ketika waktunya tiba dia tidak bisa bayar segala macam karena berbunga, ngerundel juga. Dia ngomong gitu aja, ngomong ikhlas redo ya karena lagi butuh hati kecilnya mah tetap menyatakan tidak, karena ada kelebihan tadi. Jadi tidak masalah kalau bahasa tadi bagian wikalah atau uang jasa, nggak masalah. Kenapa perlu diketahui bersama? Nah, ya tadi antara diminggu harus dijaga. Lalu doang yang dapat, bagi-bagi ngapa? Kasarnya begitu. Ya nggak masalah, sebagai bagian dari jasa tuh nggak masalah. Berarti jadi calo
pada saat zaman kurban ini boleh juga. Boleh kok. Yang penting kan ridho, intinya begitu. Ridho enggak? Ya sebagaimana misalnya orang bayar STNK langsung. Kan begitu ya? Bayar STNK langsung. Dengan lewat jasa. Kalau motor 30, kalau mobil 40 misalnya. Ya wajar lah lewat jasa dengan lebih begitu. Lah ngurus dewek, udah antri panas, ngabisin bensin. Ya masa ilok nyuruh orang lewat orang kagak bayar. Kata yang disuruh, suwe bener ya kagak dikasih, kasarnya gitu. Jadi istilah jasa itu ya justru malah sangat dianjurkan untuk memberikan lebih ketika meminta tolong tahun tadi. Karena sifatnya profesional ya. Itu namanya wikalah tuh, bahasa Arabnya wikalah. Jadi mewakilkan atas kemauan untuk transaksi wikalah. Jadi ya tadi bahasa kita tuh jasa. Ya boleh, yang penting tadi. Ya saya itu orang daripada saya ngantri, berangkat panas-panasan, ngabisin bensin, timbang 30. Ya. Saya selama ini ya kalau bayar pajak lewat jasa. Ya saya pernah waktu masih kredit zaman motor dulu, itu biro jasa nggak mau. Kan biasanya ada surat pengantar dari leasing ya. Karena PKB nggak megang. Itu biro jasa nggak mau. Ya udah sendiri. Waktu itu doang yang kita ngerasain. Bayar sendiri. Pikir-pikir iya, udah berangkat panas-panasan, ngantri lagi. Nggak ngajar. Misalnya ya timbang 30 lah ya udah. Ini tidak masalah. Yang penting kan tahu orangnya. Kalau sistem ijon boleh nggak? Ijon itu apa? Jadi gini, kita beli ekor sapi Ekor. atau ekor Oh, satu ekor. 3 bulan sebelum hari Adha ke kampung lah gitu, ke petani ya. Pada saat itu petani mungkin butuh duit ya, kita kasih duit. Si sapinya itu ditaruh di situ, terus kita ambil pada saat Harganya. Sementara waktu 3 bulan sebelumnya itu harga masih murah. Iya murah kan. Nah pada saat itu kan ya kalau dijualnya hari ini gitu, misalkan hari H itu si petani kan untung. Sistem ijon seperti itu. Boleh. Antaro din mingkum paling intinya itu aja Ustaz. Ya tidak usah petani lah, peternak saja. Mereka nih malah ngarep-ngarepin. Saya punya kenalan di CBL tuh yang peternak sapi itu. Gak apa-apa sekarang aja, padahal ya survei 1 bulan sebelumnya dengan harga yang jelas lebih murah. Mereka malah ngarepin itu. Alasannya apa? Daur ulang apa bahasanya? Sirkulasi, butuhnya dana, perputaran uang. Lah antara dinamiku nggak masalah, tidak masalah. Toh bahasanya dengan dia dapat uang saat itu, dan memang saat itu pun harganya murah. Dan saat itu dia punya keuntungan, bisa belanja lebih banyak dengan adanya uang. Di modal kalau bahasa kita. Tidak masalah, yang penting tadi dia ridho dari awal. Dan jangan sampai misalnya dia ridho dari awal, emang dia kayak ngarepin kok punya modal, hari hanya gede ya, saya gak terima. Lah jangan begitu. Kalau awalnya ridho setelah tahu gede, itu masalah sendiri itunya. Jadi yang salah dia, bukan akad yang pertama. Jadi tidak masalah. Karena ada sisi keuntungan di awal juga ketika sudah ada kesepakatan. Ya misalnya begini, kalau tadi bahasa, pada saat itu memang pasaran sapi sekian kok. Memang sekian. Pun dia juga butuh duit. Dan dari keuntungan modal itu, dia merasa tertolong. Bahkan peternak pun mengharapkan, sekarang aja sekarang duitnya nggak apa-apa. Membuat belanja. Saat itu lagi murah. Toh dia akan dapat keuntungan dari saat hari-harinya juga jual beli yang lain. Tidak masalah. Mungkin kecuali ijon itu Pak ya, ijon tanaman Pak ya. Nah, yang tanaman itu yang nggak boleh. Karena tanaman itu sendiri pada hakikatnya bukan di ijonnya, tapi di perkiraan. Nggak boleh. Misalnya, kalau yang saya tahu ijon tanaman tuh gini, mangga ya, kan masih pada ijo nih ya. Nih ya, tebas ya, kalau saya tebas. 500.000 ya, masih pada ijo. Kan wayah panen. Baru dipetik, tetap harga segitu.
Cuman kan gambling Pak, wayah panen rontok, yang rugi pembeli. Wayah panen ternyata berlimpah, yang enak pun. Itu nggak boleh kalau begitu, itu nggak boleh. Jadi bahasa kita mah gambling, horor lah kalau bahasa Arabnya itu. Sesuatu yang horor, sesuatu yang samar, kalau bahasa gaulnya gambling itu terlarang dalam jual beli. Kalau tadi apa sapi atau itu kan udah jelas, barangnya ya ada, bahkan si pemiliknya pun ngarepin itu. Kalau mati gimana? Sakit mati. Nah, itu kan harus ada kesepakatan dari awal. Nggak mungkin lah kayaknya ada kesepakatan dari awal. Saya ikhlas, ya udah kalau udah mati jangan digukit. Misalnya. Kalau hilang. Biasanya yang model-model akad berat ya ada kesepakatan dari awal. Jadi ada beberapa akad di dalam Islam itu, ada akdul majlis, ada akdul salam, ada akdul hewala, banyak namanya akad jual beli itu. Akad yang bertempo, akad titipan, akad satu majlis, artinya akad yang saat itu, ada akad jasa. Itu diperbolehkan dengan catatan-catatan tadi. Akdul salam itu misalnya sekarang itu mirip kayak jual beli online, itu akad salam itu jatuhnya. Walaupun ujung-ujungnya ya terlepas pada akhirnya ada sisi penipuan, berarti yang berdosa adalah penjual. Karena dari sisi hukum, jual beli online itu secara syariat diperbolehkan dengan istilah akdus salam. Akdus salam itu begini, si penjual menawarkan produk kan menyebutkan ciri-cirinya, bentuknya, gambarnya ada jelas, klasifikasinya, spesifikasinya. Nah si pembeli pun kan mau karena emang ada, itu namanya akad salam. Nah ternyata pada akhirnya ketika barang yang dikirim tidak sesuai speknya, yang berdosa ya penjual. Secara akadnya awal mulanya sah, ya artinya butuh kejujuran di situ. Nah ketika sudah ada unsur kebohongan, ya hakikat hukum batal sebenarnya. Si pembeli berhak mengembalikan. Cuman kadang prasyarat mengembalikan, hendaklah ketika dibuka di video, asal ujung-ujungnya males lah kembaliin, videoin dulu segala macam. Udahlah. Jadi itu di antara celah akad salam itu ada risiko memang harus diterima. Maka yang paling baik itu ya akad bil majlis, ya akad di tempat itu. Umumnya akad aja jual beli, itu yang paling aman gitu. Berarti perlu suatu saat ngebahas fikih muamalah, khusus untuk fikih muamalah jadi bongkar semua. Boleh. Fikih muamalah ya, bab buyu misalnya ya, bab jual beli bisa. Bab pinjam meminjam. Nah, itu biasanya kalau minjam itu kan kita kan nggak boleh minta lebih Ustaz ya. Nggak boleh. Riba. Nah misalkan kita minjem, tapi balikinya itu biasanya agak susah, itu gimana Ustaz? Gimana? Bayarnya susah. Pinjem doang. Pinjemnya semangat, giliran ditagih. Tasok. Gitu Ingat gak Pak? Di antara sikap Nabi, saya tuh kadang suka berpikir loh, kok Nabi itu sampai nggak mau menyolati orang yang punya hutang. Padahal Nabi kan rahmatnya luas, tapi lebah mayit yang punya tanggungan hutang Nabi itu enggan menyolati. Setelah dipikir-pikir, emang bab hutang itu ngeselin Pak. Ya ini kita berpikir bahwa misalnya kita minjem, kan baik orang kalau lagi minjem kan mohon-mohon ya, halus mukanya gitu. Kan kita janji, dia sendiri menjanjikan ntar minggu depan atau bulan depan. Betapa menyakitinya, betapa sakitnya kita yang meminjamkan. Sebab pikiran kita, uang ini dipakai, antara ada gantinya ini, mau bayar ini, ntar ada speknya nih, mau bakal bayar. Waktunya tiba, dia berkhianat. Kecewa loh kita, spek yang buat ini hilang. Terus berkelanjutan. Jadi hutang itu dianggap bagian kezoliman yang nyata. Sebab selama rasa sakit hati atas kezolimannya, maka dihitung saja waktunya sekian tahun. Dan dosanya sekian tahun atas kezolimannya. Itu yang bikin Nabi gedek gitu, enggan.
menyolati jenazah yang terlilit hutang. Jadi bab muamalah yang paling sadis itu utang memang. Utang itu sadis. Kalau tadi gimana hukumnya? Nah, ya tentu yang menjadi catatan, mohon maaf. Nabi itu pernah tetap memberikan hiburan terhadap orang yang punya utang. Ini tapi harus jujur. Nabi pernah memberikan, kalau bahasa kita itu apa jaminan tuh? Jaminan. Bor. Nabi itu pernah menjamin. Maka bagi umatku yang berhutang dan dia tidak berdaya, artinya benar murni bukan ngeles. Udah bertekad, cuman sampai akhir hayatnya tidak berdaya. Ya karena mungkin kesulitan hidup. Yang ngeselin kan, yang bikin kita pun ketika melihat orang yang utang pada kita memang tidak berdaya, kita pun kan ikhlas sebenarnya, nggak masalah. Yang bikin kita gedeg, ntar ya gajian, tahu gajian. Ketika ditunggu, dia nggak bayar sampai kita nagih, alasannya, aduh kepake, jalan-jalan lagi di jalan-jalan, makan-makan, udah gitu di blok di status kan panas kita pak, bilangnya ternyata pekerjaannya panas kita itu. Jadi Nabi pernah memberikan jaminan kepada umatnya yang punya hutang sampai akhir hayatnya dia tidak berdaya untuk membayar hutang. Nabi memberikan jaminan. Maka melalui tuntunan ini kita akhlak kita nih sebagai umat muslim berkaitan dengan saudara kita yang berhutang. Menagih kewajiban kita. Membayar pun dia adalah kewajibannya. Ya kita tagih, ya kita punya hak untuk menagih. Dan dia berkewajiban untuk bayar hutang. Lah resikonya adalah ketika misalnya, nah namanya orang ya, ini khusus bagi orang yang pikir kita mampu dia bayar, nggak apa-apa, terus aja ditagih sampai akhir hayatnya, sebosan-bosannya dah. Kecuali misalnya nih, kecuali yang kita utangin, yang kita kutangin, pakein kutang ya, yang kita utangin itu benar-benar orang yang tidak berdaya. Tolong, ini ada dalam Islam. Ini bicara kepada Nabi tadi, Nabi yang menjamin. Dan saya sering mempraktekkan. Saya termasuk pernah udah sering jadi korban masalahnya. Tapi di antara kasus tadi ada beberapa orang yang pikir saya memang tidak berdaya. Dalam hati saya tidak ngomong ke dia enggak, takutnya semakin enak. Dalam hati saya ikhlas. Seandainya dia tidak bayar sampai akhir hayat, saya mengucap sendiri. Kenapa saya tidak mengucap ke orangnya? Ya keenakan, takutnya dia sekalinya punya juga, misalnya kayak ikhlas, takutnya begitu. Jadi kebiasaan. Takutnya pas punyanya juga jadi, misalnya udah bilang ikhlas. Kebiasaan. Akhlak kita, ini khusus bagi orang yang nggak punya ya, ketika ngutang ke kita. Kan kita nggak tahu kapan waktu mungkin punya dan mampu bayar. Husnudzon kita, ya Allah, hamba ikhlas seandainya pun dia tidak bayar sampai akhir hayat. Hikmahnya apa? Hikmahnya termasuk Nabi memberikan penghormatan yang tinggi terhadap orang yang menghutang, yang memberi hutang. Dan lebih dahsyat lagi yang mengikhlaskan. Hikmah yang kedua, sebagai rasa kasih sayang antar sesama saudara muslim, betapa kita bayangkan seandainya itu terjadi pada saudara kita yang punya utang gara-gara nggak ikhlas yang dihutangi, di alam kuburnya disiksa. Saya bayangin, saya kasihan, jangan sampai ya ini khusus bagi orang yang nggak mampu misalnya. Saya bayangin seandainya dia disiksa di alam kubur gara-gara punya sangkut paut utang, saya ikhlaskan agar dia terbebas dari siksa kubur atas dasar hutang. Itu adab kita. Hati kita diucap ketika menyaksikan yang berhutang pada kita, ternyata memang munapait hidupnya, boro-boro kita nagih, lihatnya aja malah pingin ngasih lagi, kasarnya kan gitu. Berarti tidak harus ada ijab kabul ke ahli waris saya. Dulu dia punya utang, itu pilihan. Tapi sebaik-baik seorang muslim adalah mengikhlaskan pinjamannya. Tapi seorang muslim pun punya hak untuk menagih haknya. Boleh. Makanya ketika ada orang yang meninggal, kan selalu dalam mukadimah itu dimohon bagi orang yang mungkin punya sangkut paut utang,
silahkan hubungi ahli warisnya. Iya kalau ahli warisnya punya dan bayar utang. Kalau enggak, sebaik-baiknya kita mengikhlaskan. Pahalanya besar. Pahalanya besar loh mengikhlas, membebaskan Tapi utang. kalau berpikiran gini, ntar aja gue tagih di akhirat gitu. Usut. Apa bisa ngomong? Tapi bisa jadi loh, bisa jadi. Bisa jadi mohon maaf nih, ucapan begini mohon maaf nih bagi orang awam. Bisa jadi saking keselnya ya. Nih misal nih, biasanya terpaksa ngucap gini-gini karena tadi yang dinilainya padahal punya tapi ngeles terus. Keselnya kan gitu. Ya udah, kalau ente nggak mau bayar di akhirat. Kalau di akhirat kan berlipat ganda, Pak. Iya, pahala kebaikan. Iya kalau pahalanya masih kalau habis. Jadi sebaik-baik akhlak muslim itu membebaskan hutang. Sebaik-baik. Ada bahasa biarnya sebisa menjalaninya aja katanya gitu kan, dia ngutang tapi nggak bayar gitu. Tapi dia juga nggak pernah ngucapin kata tuh mohon maaf apa gimana gitu kan, tidak bisa bayar atau dari itunya gitu. Ya udah nggak apa-apa, dalam hati kita tuh ya udah saya bisa menjalaninya gitu aja. Itu gimana? Ya ini mah saya cerita aja ya. Sekeras-kerasnya saya tuh orangnya paling paling gak tegaan. Kalau dihitung dah. Saya dulu kasus motor saya tuh hampir disita oleh debt collector leasing. Saya baru kenal seseorang. Saya orang ngontrak di perumahan juga baru sekian bulan. Hanya karena kenal di masjid sempat ngobrol gitu. Orangnya baru benar bertobat. Terus dia datang ke rumah. Saya waktu itu baru berapa bulan, baru menikah. Dia datang ke rumah mau minjem duit buat usaha modal dagang kata dia. Nah saya apa adanya, emang kita waktu itu timbang guru honor ngajar 2 sekolah yang gajinya 700. Saya katakan bahwa ya kalau uang nggak ada bang buat sehari-hari ya alhamdulillah ya dicukup-cukupin gitu. Kenapa Pak Ustadz? Tapi kan Pak Ustadz motornya ada BPKB-nya ya? Iya saya gituin. Boleh nggak dipinjem buat saya minjem uang jadi jaminan. Saya melihatnya saat itu yakin orangnya tulus. Satu, saya simpatik karena dia tadinya orang Jadi baik gitu. ya dia baru benar-benar rajin sholat segala macam lah gue baik. Dan emang saya melihat ketulusan dia pengen buka usaha. Bener. Dari husnudzon itulah ya dia pinjem uang. Nggak lama kemudian dia juga jualan ayam keliling, bahkan suka ke rumah kalau pagi-pagi itu. Bukan nawarin malah ngasih. Saya selalu bilang Mi jangan mau kalau dikasih, bayarin aja. Itu hampir tiap pagi. Nah, baru berjalan 2 bulan kemudian, kok Bang Wadi ke rumah, Mona besar kayaknya seret ini bayarannya. Dia ngucap terus terang, yaudah bang, ya tolonglah jangan sampai jadi masalah. Nggak ada kabar lagi. 2 bulan kemudian debt collector datang ke rumah. Ini betul atas nama Saiful Bahri? Betul. Ini jaminan peminjaman ke, saya lupa lah leasingnya apa gitu, peminjaman. Ini sudah 3 bulan, 2 bulan, ini 3 bulan ini. Dia jadi dari awal baru bayar sekali. Itu jalan 4 bulan. 3 bulan ini belum dibayar. Waduh. Wah, ya saya terus terang bahwa ini PPKB saya dipinjam. Ya singkat cerita, saya arahkan tuh alamatnya, orangnya kalau pengen jelas ya di sana, di kampung, di atas perumahan itu. Orangnya pun tahu saya udah ke rumahnya, cuman orangnya ngilang terus katanya. Makanya saya langsung datang ke sini, mohon maaf, ini aja bang. Terus gimana? Ya ini motor harus dibawa. Waduh, jangan pak. Terus ada yang rada kasar sampai saya ada bentak, nggak enak lah pokoknya, hampir ribut loh. Udah gini aja bang, saya minta tempo 2 minggu. Nanti saya ngomong ke bang itu, Bang Adi, ke orangnya, atau gimana caranya lah. Atau syukur-syukur bisa sebulan kemudian, biar lebih panjang. Saya biar kalaupun toh gimana caranya saya bisa ngusahain.
baik kami kasih waktu sebulan. Kalau dalam 1 bulan ini, sebulan kemudian tidak terbayarkan, maka terpaksa motor ini kami sita. Lah kan kita gelagapan. Nah, saya ke rumahnya, orangnya nggak ada, terus saya ngobrol sama tetangganya. Ini yang membuat saya teranya. Awalnya, bener buat usaha nyata sih, dia keliling. Entah karena memang dasar orang kurang kuat imannya, Balik lagi. kumat lagi. Main judi, main mabuk, aduh, telat saya begitu. Saya nggak ketemu. Berikutnya ke rumahnya ketemu saya, habis ada praktir. Tahu nggak bang? Sebenarnya yang bikin saya marah besar itu adalah bukan sekedar tunggakan cicilan, bang. Yang bikin saya marah besar adalah abang dikasih kesempatan untuk hal ini dan abang tidak bersabar gara-gara kata jualannya sepi segala macam. Lah masalahnya uang seberapa dari penghasilan malah pakai judi, itu yang bikin saya marah besar, bang. Pakai minuman segala macam. Ya, singkat cerita jatuh tempo, orangnya ke rumah. Nelpon dulu. Itu pagi nelpon, saya bilang, ya bang, nanti dulu ya, nanti sore kesini. Nah, udah jatuh tempo, udah saya pinjam ke pengurus mesin, minjem, dikasih sekian juta. Kok yang satu lagi, totalnya waktu itu harus dibayarkan 3.800.000 atau berapa gitu. Ya murni saya minjem semua itu duit, alhamdulillah ada. Sorenya datang, orangnya dia. Mereka bilang, yaudah sini duitnya, nanti kami kasih catatan. Oh enggak, besok saya yang kesana. Gitu. Takutnya diselewengin. Saya dikasih tahu sih kata orang, kalau ditembak di tempat, tagih jangan dikasih. Walaupun mungkin dikasih surat, jangan. Mending langsung ke sana tempatnya. Mohon bang, saya besok ke sana dengan bawaan. Beneran nih, jangan ngeles. Nih duitnya ada, saya gituin. Kalau besok saya tidak ke sana, ambil motor saya gituin lagi ke sana. Udah besoknya ke sana sama orangnya itu yang ya sampai sekarang, sampai almarhum. Orangnya udah bisa, ya udah. Mau gimana lagi? Wassalam. Kalau udah meninggal. Ya kita harus ikhlas, harus ikhlas. Masih hidup itu gimana? Ya tadi adab yang saya maksud tadi, kita punya hak untuk nagih. Cuman apakah iya tega kita nagih orang daging langsa? Maka satu-satunya kita ngucap dalam hati, Allah, hamba ikhlas. Dia tidak bayar sampai akhir hayatnya. Hati doang. Manakala dia pada akhirnya nanti dia punya, mau bayar ya syukur. Dosa-dosa pribadi dia masing-masing ya. Ya kalau kita harus ikhlas, gak ada dosa bagi dia. Justru kita mengikhlaskan agar dia tidak menanggung dosa. Sebab hutang itulah jadi tanggungan dosa, dia dapat siksa kubur. Atas dasar rasa kasih sayang sesama muslim, kita jangan sampai gara-gara sangkutan hutang saudara kita disiksa di kubur. Ya kita harus ikhlas demi agar dia terbebas dari siksa kubur. Toh Allah Maha tahu. Dan alhamdulillah dengan prinsip begini, bahwa janji Allah itu tidak meleset. Segala amal kebajikan, apalagi amal itu dalam keadaan darurat, kita butuh duit sebenarnya misalnya, tapi yakin Allah itu nggak bakal diam. Dan saya tidak sekali dua kali kasus begini, tapi tolong jangan pinjamnya, jangan. Hanya usah enak banget. Nih, jadi model begini udah sering gitu. Dan mau gimana ya, di antara beberapa kasus saya berani nagih karena punya orang punya. Tapi ketika di antara beberapa kasus tadi hampir sama, ya saya ikhlasin. Ya, saya cerita ini kan, saya kan di rumah gitu jualan sembako gitu kan, terus banyak yang isi saya itu dulu kreditan gitu. Ternyata bayar yang nggak bayar gitu loh Pak. Cuman istri saya ucapin ya udah saya bisa menjalani, jadi menjalaninya dia selama hidup gitu dia Pak. Jadi dosa nggak ke kitanya gitu? Maksudnya? Ya kan dia nggak bayar, tapi dia nggak ngomong gitu ya tadi bilang. Yang dosa dia bukan kita. Oh gitu. Kita mah justru kita itu dikasih pintu rezeki. Ya. Kita misalnya nggak nagih karena nggak teganya, udah rezeki kita bakal dibuka. Apalagi dengan dasar
ta'awun, tolong menolong atas sama saudara muslim dan kita yakin bahwa dia itu belangsak, misalnya maaf, benar-benar tidak berdaya, kita mengikhlaskan, itu malah pintu rezeki kita terbuka lebar di mana-mana. Dan alhamdulillah itu yang saya rasakan. Jangan kayak saya begitu. Masalahnya kalau sembako tadi kan sekarang ngutang nggak bayar-bayar, besok ngutang lagi. Jadi ya tadi, Jadi kebiasaan. tadi prinsipnya gini aja Pak, kita punya hak menagih loh. Iya. Hak kita boleh ditagih loh, punya kita kok. Tapi tentunya kayak tadi kalau bicara adab Islam itu, satu sisi loh kita punya hak kita kok nagih biasa, wajar, memang kudu nagih. Dan yang ditagih wajib bayar. Cuman di sini ada kasus tadi. Iya kalau orangnya punya, kita berhak memojokkan dia pun. Tapi apakah sedemikian rupa kita tagih uang dia mohon maaf misalnya belangsak loh, dia nggak punya. Misalnya untuk menjaga kehormatan dia, kita tahu dia nggak punya, dia ngutang, ya udah kasih aja utangnya. Kalau langsung kita kasih cuma-cuma takutnya dia tersinggung. Allah Maha tahu atas segala cara menolong kita terhadap orang. Tapi catatan bagi orang-orang yang benar-benar tidak punya. Ya kan sebaik-baiknya kita mengikhlaskan sesuatu milik kita. Dan yakin dengan prinsip itulah pintu rezeki kita itu bakal dibuka seluas-luas. Bakal dibuka seluas-luas. Jadi sedekah dalam bentuk utang itu nggak apa-apa Ustaz? Nggak apa-apa. Seakan-akan ngutangin padahal ngasih. Iya. Ya tadi ini mah bab khusus bagi, mohon maaf ya, bukan mengecilkan orang. Ya. Orang-orang benar-benar nggak berdaya. Terkadang orang-orang nggak berdaya punya kehormatan, minta juga gengsi dengan bahasa minta. Kita husnudon kelak, dia punya pikiran kalau punya juga pasti bayar. Tapi kalau kemudian takdir ditentukan sampai akhir hayatnya belangsak, masa itu tadi? Hak kita dengan tegas lagi ketika benar-benar dia orang punya yang tadi banyak ngeles gitu kan ya. Tapi orang yang benar-benar belangsak sampai hayatnya, masa kita tega? Di akhirat, saya mau nggak berani di akhirat. Jangan. Bentuk kasih sayang, lembut hatinya, sum'ah muru'ahnya muslim itu adalah bagaimana melebarkan hati terhadap sesama saudara muslim. Yakin itu akan menjadi pintu rezeki yang luar biasa. Ya udah ikhlas. Kalau ini udah balik lagi udahlah kita udah sampai lah biasanya. Terus bahas kita enak secara langsung ya udahlah. Pasti ya udahlah gitu kan. Ikhlas ya. Itu ikhlas ya. Ya udahlah. Ya udahlah Ya udahlah kesel gitu ya. Ya antara kesel sama ikhlas lah gitu. Nah, tiba-tiba datang bentuk-bentuk dianya ini bayar. Dan mohon maaf, bahasa ikhlas itu bukan berarti totalitas, bukan Mbak ya. Nah, ya. Bahasa ikhlas itu sebuah catatan. Sebagaimana yang saya tadi bilang, ketika waktunya, kenapa tidak diucapkan? Namanya orang merasa mentang-mentang ikhlas. Kita dalam hati mengucap ikhlas itu untuk menenangkan jiwa kita. Iya. Satu. Yang kedua, membebaskan siksa dia kelak di akhirat, di alam kubur, ketika memang dia sampai akhir hayatnya dia tidak berdaya. Bahasa ikhlas kita itu dalam hati. Ucapan hati itu tidak jadi patokan syariat, bukan jadi akad loh ya. Hukum itu berlaku ketika dalam lisan, hati itu enggak. Untuk jaga kita doang. Lah ketika waktunya tiba dia mau bayar, ya kita terima. Alhamdulillah. Ini mah tadi untuk menjaga. Ikhlasnya hati kita kan otomatis kan itu, hidup kita kan tenang. Tapi catatan ikhlas benar loh, jangan berundel baik. Kan tenang ya, nggak jadi pikiran. Hikmah kedua bagi dia, ketika sampai akhir hayatnya, memang karena belangsak lah. Ya dia dengan keikhlasan kita, dia akan terbebas dari siksa neraka. Jangan kita syukurin lu disiksa, ya jangan begitu, masa ada muslim begitu. Ada muslim itu sebagaimana caranya Allah maghfirlahu warhamu. Di antara hikmah Allah maghfirlahu warhamu itu ya adalah membebaskan hutang. Gitu. Tapi kalau dibalik gimana Tad? Artinya gini, kalau kita sesama muslim di dunia belum selesai, nanti urusan akhirat kan dibayar dengan amalannya kan. Tapi kalau kita misalnya pinjam ke orang kafir, kita ya orang muslim pinjam ke orang kafir, nanti urusan di akhirat itu gimana? Total.
Tetap. Tapi dia kan udah masuk neraka taruh. Lo nggak bisa. Neraka bagi dia. Kezoliman kita adalah dosa kita. Yang juga sama. Wala udwana illa ala zolimin. Itu dalil. Tadi pengen gitu, Pak. Jadi kejahatan itu tidak pandang dia beragama apa. Kita zolim. Nabi aja pernah kan memberikan sebuah ultimatum. Aku akan memerangi terhadap orang yang zolim, bahkan terhadap orang kafir. Gitu kan? Nabi loh yang ngucap. Aku akan memerangi. Misalnya nih, ada orang misalnya kita ada orang muslim tapi berbuat zolim terhadap tetangga yang non-muslim, apa Yahudi, Nasrani atau ini. Dan itu masuk dalam kategori Nabi. Nabi akan memerangi, dalam arti memerangi itu Nabi enggan untuk menganggap kita sebagai umatnya. Kalau konteks sekarang ya. Artinya zolim ya zolim aja. Jangan, lah dia makan kafir, ngapa dosa? Ya nggak bisa, egois banget sih jadi orang. Ya zolim itu tetap akan dihukum. Secara sosial ya. Nanti di akhirat dia urusan neraka, ya itu mah neraka dia. Cuman kezoliman kita ya tetap diperhitungkan. Nah ini kalau tidak begini hukumnya, egois sekali umat muslim. Bebas berbuat zolim. Ntar kan di akhirat nggak bakal ditutup. Orang dimasuk neraka, apa bener? Egois banget itu. Tapi bahas jaminan jaminan kalau hutang. Betul. Itu kan adalah apa, misalkan kita punya hutang tadi kan bisa jaminin motor. Nah, hukumnya memakai motor itu gimana? Buat yang meminjamkan. Ada kesepakatan dari awal. Pada dasarnya barang jaminan itu tidak boleh dipergunakan. Ini hukum asal loh ya. Kenapa? Termasuk gade. Gade, tadi hukum gade, maksudnya gade kan? Gade. Karena ada sebuah barang jaminan. Hukum asalnya, barang tersebut tidak boleh berubah. Jadi boleh pakai baik, lama-lama berubah. Otok-otok di motor, apalagi makanya sembarangan. Cuman kembalikan ke hukum adat tadi. Nah, hukum adat menyatakan ya ridho atas dasar asas kemanfaatan. Dia minjam ke kita, jaminannya motor ya kita pakai manfaatnya. Cuman resikonya ya kita bertanggung jawab ketika rusak ya kita servis lah. Pasal bagian rusak, biarin ntar bagiin pas rusak. Lah, yang zolim kita. Ya lagi balik motor baik-baik saja. Ini saat masalah utang. Banyak kan kalau utang biasa kan wajar ya. Kalau al waktu dainun. Jadi waktu apa? Janji apa? Janji ada utang. Janji ada utang. Utang janji. Ini al waktu dainun. Jadi ini utang-utang dengan janji saat bukan masalah uang ini saat gimana saat Utang janji. Janji adalah utang. Janji ya. Misalnya kayak uang nih mau dicor ini nyatanya Ya. duitnya ada tapi nggak dilaksanain gimana? Apapun. Caleg itu biasanya, Pak. Pokoknya siapapun mau caleg mau siapapun Pokoknya ya. ada seseorang lagi. Kalau jadi mau ngecor. Bagian dari perbuatan dosa adalah mengingkari janji. Jadi sesuatu yang berdosa itu bukan harus yang berbentuk materi. Ucapan pun yang ketika tidak dipegang komitmennya adalah dosa. Ya jangan mudah ngejanjiin dah. Sebab itu akan menyakiti kan. Iya itu. Ya orang udah berharap kok. Ya bakal dicor. Gara-gara nggak jadi. Nggak jadi juga itu ngecornya. Berarti PHP. PHP. Kan nyakitin ya. Jadi mau ngelamar gak dilamar. Mana ya? Pos 2 Pak. Tahan Tentang janji dia. Oh lala bisa waktu udah ya udah jam 7-an kayaknya. Kayaknya Pak. Kurang dikit. Udah ya. Perempat. Waduh. Satu lagi. Kalau misalkan hutang piutang, tapi nggak ada perjanjian cuma lisan doang gitu. Terus nggak suka janji, terus kita ambil motornya atau TV-nya atau apa gimana? Penggantian. Untuk ganti. Ikhlas Tapi perjanjiannya lisan doang dari tahun ini, bulan ini. Ya intinya ada orang berhutang pada kita. Iya, Ntar ya gajian atau bulan depan bayar. iya, Waktunya tiba nggak bayar. iya, Apakah boleh kita menyita barangnya sebagai jaminan gitu? Benar. Intinya begitu ya? iya intinya. Cobalah sampaikan kepada orangnya. Ah, Kalau orangnya ikhlas untuk harusnya sih orang yang beradab ketika dia ingkar janji mungkin bisa jadi nggak sengaja ya. Kita husnudon misalnya, dia ingkar janji bisa jadi karena uangnya terpakai ada kebutuhan yang lebih. Iya. Kita husnudon. Tapi orang yang punya itikat baik ketika misalnya disita apanya sebagai jaminan harusnya ikhlas.
Ya dong, Iya. harusnya gitu ya. Tapi usahakan ketika dia tidak ridho ya kita ya jangan maksa. Jangan maksa. Kan ada perjanjian lisan. Oh dari awal sudah ada. Lisan. Nanti jaminannya ini. Enggak ada jaminan. Perjanjiannya bulan sekian. Iya betul. Sekian. Betul tadi udah saya katakan. Oh, Misalnya nanti ya bulan depan atau habis gajian. Iya. Waktunya tiba, iya. Nanti bulan kita depan lagi. tagih. Hilang. Perjanjian hilang. nih. Ternyata Yes. entah apapun alasannya, Hah? gitu ya. Iya. Duitnya kepake atau apalah misalnya. Iya. Pertanyaannya apakah kita boleh menyita barangnya? Iya benar. Tanya baik-baik. Boleh nggak saya ambil barangnya sebagai jaminan? Harusnya si orang yang beradab karena dia telah mengingkari janji harus terima. Ya udah ambil barang saya misalnya. Harusnya. Maksudnya gini tadi, kalau diambil pasti nggak ikhlas. Ya kalau nggak ikhlas. Iya. Tapi maksudnya ini kan yang Ini akhlak umumnya orang gitu. Iya. yang minjemin Umumnya orang lah. punya juga Kertas. gitu. Ini kan pertanyaan. Yang les mulu juga ada. Yang les mulu. Les mulu. Wah, ini panggil Dua tiga kali telepon. Jangan ada penyitaan dengan pemaksaan. Kita sudah menjadi orang baik, kenapa kita juga jatuh pada kezaliman? Biarlah kezaliman cukup pada diri dia. Itu aja lah. Ya kalau sesama itu juga butuh uang juga yang minyamin gimana? Sama butuh juga. Kalau gitu enggak juga. Ya sebenarnya kalau kembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45, ada undang-undang melindungi untuk menyita barang ketika orang punya tanggungan. Sok ke pengadilan, ongkosnya gede ke pengadilan. Sama dengan tadi penyitaan tadi itu kan ada haknya konsumen juga. Betul. Nggak boleh sembarangan kan gitu. Selama kita berapa bulan nyicil, masa seenak Iya. aja dalam sekian langsung Langsung main tarik nggak main. bisa, ada hak konsumen juga. Jadi ada alasan-alasan yang masuk akal. Iya. Oke, dia mau ngeles. Ya sudahlah. Sebaik-baik hukum itu adalah kita berdiam diri dalam kebaikan. Oke, memang dia salah, tapi ketika kita menyita barangnya dia tidak ikhlas, ya juga dia berbuat zalim, kita juga ikut berbuat zalim. Sayang amat gitu maksudnya. Biarlah kezaliman ada pada diri dia tanpa kita ikut campur dalam kezaliman. Itu aja lah. Kalau barangnya kita sita, terus dijual, terus uangnya itu misalkan ada lebihan ya, lebih dikasih ke dia, uang ininya ke diambil gimana? Makanya saya bilang tadi, adab yang baik, orang kalau punya itikat baik, oke misalnya duitnya ternyata kepake tadi, habis gajian ternyata duitnya kepake. Orang yang baik dengan itikadnya, ketika misalnya pas nagih, ada motor nganggur nih, Iya. atau ada barang nganggur nih, Iya. ngomong baik-baik Pak, sampaikan saja padanya, saya lagi butuh duit banget. Sebagaimana dulu akan baik-baik Bapak minjem dan baik-baik pula saya ngasih, tolong baik-baik pula saya mau minta jaminan. Ngomong aja baik-baik. Kalau dasarnya baik harusnya ngasih, kan gitu. Nanti barangnya dijual ada kelebihan ya kasih kelebihannya ke dia. Kalau kurang tinggal bilang aja, nih Pak barang ini dijual laku sekian, kekurangannya sekian, bilang aja apa adanya. Bila perlu barang dia menjualnya biar sama-sama tahu. Ini masalahnya kasusnya orangnya nggak terima. Pastinya gitu lah. Ya sudah lah. Ya, nggak pasti. Cuman umumnya gitu aja. Bisa saya berusaha sudut ada aja orang baik lah gitu. Cuman kebanyakan ini oknum, tapi oknum kok jamaah gitu. Oknum kok mayoritas gitu. Ya sebaiknya jangan. Kita minta aja. Allah itu maha baik untuk menolong hambanya. Lah masa mohon maaf nih ya kasus kita maksa lah bakal jadi masalah itu, bakal ribut atas kezaliman kita. Memang sih dia yang zalim pertama, cuman kan kita jadi zalim juga dengan keributan kedua ya. Yakinlah Allah maha penolong atas segala kekurangan. Atau kadang-kadang lebih galak tuh. Kadang-kadang lebih galak, lagi minjem mah ngemisnya luar biasa. Lepas ditagih galakan dia. Lah kita yang nagih kayak apa ngemis? Jadi gitu aja kalau kata saya. Artinya yakinlah bahwa segala kebaikan sekecil apapun pasti Allah balas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Udah itu aja. Ya ada juga Seth, orang minjem kalau mau dia ini tahan KTP dulu nih sampai berbulan-bulan KTP nggak diambil-ambil Seth. Iya, amin. Orang dia punya 2 KTP. Pagi kita berkali-kali Ngalamin jadi sampai berbulan-bulan di kantong merah
Saya bingung mendekati bagaimana ini. Jual kakak. KTP, KTP doang gitu. Apa dibikin KTP lagi gitu. Nah, kayaknya ada yang mau nanya nih Pak Gunawan terakhir nih jadi nih. Baru kelihatan Pak Gunawan. Tagun. Biasanya gercep lu. Iya nih, Mau nanya? Oh, iya. Terakhir. Iya, benar. Nanti mengenai korban gitu kan. Iya. Alhamdulillah ada yang mau korban. Dan niat mau korban. Iya. Tapi duitnya nggak cukup, kita patungan sama teman. Kita beli sapi, kita pakai lapan. Sapi maupun kambing. Kalau patungan. kalau perkara sapi tadi sudah dibahas boleh. Ya. Kalau kambing, lah kan kambing buat satu orang masa patungan. Kalaupun tuh patungan atas nama siapa? Ya kalau ikhlas ketentuan misalnya nggak masalah. Berdua, tiga, saking pengen kurban atas nama saya dulu, silakan. Tapi catatannya kambing itu ya atas nama satu orang. Modelnya kayak tadi dengan cara itu ya silakan. Prinsipnya jangan zolim aja lah. Gitu aja. Misalnya kan ada dua orang, ntar ya kita gantian. Tahun ini kurban saya dulu, kita patungan. Ntar tahun depan, Bapak gantian, kita patungan. Kalau ada umur, 5 tahun depan mati duluan ya. Tapi orang mati boleh dikorbanin, Ustaz? Boleh. Nah, berarti boleh. Orang mati boleh dikorbanin. Orang mati ya. Boleh. Kurban mengatasnamakan orang meninggal boleh. Bahkan kalau ada wasiat, itu wajib hukumnya bagi keluarganya. Misalnya si bapak nih, duh saya tuh pengen kurban tahun depan, udah niat tuh, belum nyampe Idul Adha keburu meninggal, maka ahli warisnya, keluarganya wajib, karena itu sudah ngucap nadar, wajib. Kewajiban ini pun berdasarkan manis tato. Kalau mampu ahli warisnya, kalau kagak mampu ya udah, kalau nggak mampu ya udah, gitu Pak ya. Mari. Ya, sama-sama. Allah.